Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 PBH. Di sini kami akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agusti Aulia Rahman. Nama saya Ope Apriani. Nama saya Intan Febrianti Dewi Effendi. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa. Nama saya Siti Nur Hadijah. Baik, sebelumnya bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung ini adalah sisi yang membentuk lengkungan kurva. Bangun ruang sisi lengkung biasanya memiliki sebuah selimut ataupun permukaan bidang. Nah, macam-macam dari bangun ruang sisi lengkung ini ada 3, yaitu ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Sebelum membahas tentang unsur-unsur tabung, kita ketahui dulu pengertian dari tabung itu sendiri. Tabung merupakan suatu bangun ruang berdimensi 3 yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Di sini unsur-unsur tabung yaitu ada diameter, dari sini ke sini itu disebut diameter. Lalu bagian atas ini adalah tutup tabung, dan ini adalah tinggi tabung. Dari tutup tabung menuju alas tabung. Alas tabung itu bagian bawah. Nah, ketika diameter dibagi 2, itu merupakan jari-jari tabung. Dan bagian luar ini merupakan selimut tabung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Ketika tabung dibelah, akan menghasilkan dua bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Luas lingkaran yaitu pi/r kuadrat, dan luas persegi panjang itu panjang kali lebar, atau 2 pi/r dikali T. Lalu, untuk mencari luas permukaan tabung, yaitu 2 dikali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Luas lingkaran itu tadi pi/r kuadrat. Maka 2 dikali pi/r kuadrat ditambah luas persegi panjang. Lebarnya itu kita ganti menjadi T. Didapatkan 2 pi/r kuadrat ditambah 2 pi/r dikali T. Lalu kita faktorkan menjadi 2 pi/r dikali R ditambah T. Untuk mencari volume tabung, rumusnya adalah luas lingkaran dikali T. Luas lingkaran itu pi/r kuadrat lalu dikali T, maka volume tabung itu pi/r kuadrat dikali T. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh OV. Selanjutnya ada kerucut. Nah, bangun ruang kerucut ini merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dianggap sebagai limas yang alasnya itu
membentuk lingkaran. Nah, ini alasnya itu berbentuk lingkaran dan memiliki garis lukis yang mengelilingi membentuk titik puncak. Nah, ini ada unsur-unsur dari kerucut. Ini dinamakan sebagai titik sudut atau puncak. Lalu ini garis titik-titik yang horizontal itu adalah tinggi dari kerucut. Ini setengah dari diameter adalah jari-jari. Ini adalah sisi alas dari kerucut. Dan ini adalah sisi lengkung atau bisa disebut dengan selimut kerucut. Ini adalah rusuk dari kerucut. Next. Selanjutnya ada luas dari permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut itu, kerucut jika dibuka bangun ruangnya bisa membentuk lingkaran dan bisa membentuk luas selimut kerucut. Nah, ini lingkaran dan luas selimut kerucut. Nah, jadi luas dari kerucut itu, luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut sama dengan VR kuadrat ditambah VRS sama dengan VRR ditambah S. Nah, didapat rumus dari kerucut itu L sama dengan VR R ditambah S. Next. Selanjutnya ada volume kerucut. Nah, kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini ada gambar sebuah kerucut dan ada gambar sebuah tabung. Nah, volume dari kerucut itu rumusnya sepertiga dikali volume tabung karena bentuk dari si kerucut ini ada bentuk tabungnya. Nah, rumusnya itu sepertiga dikali VR kuadrat. Nah, ini ada volume kerucut didapat rumusnya sepertiga dikali VR kuadrat dikali dengan T. Next. Selanjutnya ada rumus-rumus kerucut yang perlu diingat. Yang pertama itu ada volume. Volume itu rumusnya sepertiga dikali VR kuadrat dikali T. Lalu ada luas permukaannya, yaitu V dikali R ditambah S. Lalu ada luas alas atau bisa disebut dengan LA. Rumusnya itu V dikali R kuadrat. Lalu ada luas selimut. Luas selimut itu rumusnya V dikali R dikali S. Lalu ada jari-jari, jika diketahui volume, maka rumusnya itu R sama dengan akar dari 3 dikali V per V dikali T. Lalu ada rumus dari jari-jari, jika diketahuinya itu luas, maka faktor dari R kuadrat ditambah R, S min L per T sama dengan 0. Maka ada rumus untuk jari-jari, jika diketahui luas selimutnya, maka rumusnya R sama dengan LS per V dikali S. Lalu ada rumus tinggi jika diketahui volume, maka rumusnya itu T sama dengan 3 dikali V per V dikali R dikali R. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Intan. Kemudian ada bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Nah, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang yang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Kemudian sifat-sifat dari bola yaitu bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Nah, di sini titik pusatnya. Kemudian bola tidak memiliki rusuk. Bola tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Nah, ini disebut dinding bola. Kemudian jarak dinding ke titik pusat bola disebut dengan jari-jari. Ini namanya jari-jari. Nah, kemudian jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut diameter. Nah, ini namanya diameter. Setengah 2 kali jari-jari namanya diameter. Kemudian rumus luas permukaan bola yaitu 4 PR kuadrat. Volume bolanya yaitu 4 per 3 PR pangkat 3.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu kita membahas tentang tabung. Contoh soal nomor 1, seorang pengusaha ingin membuat tendon air yang berbentuk tabung dari plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tendon air sebanyak 2.310 desimeter kubik dan jari-jarinya 7 desimeter, sama dengan 22/7, maka luas plat besi untuk membuat selimut tabung adalah, pertama-tama yang diketahui di sini yaitu pengusaha merencanakan isi tendon. Berarti kalau mengisi berarti sangkut pautnya dengan volume. Berarti yang diketahui di sini adalah volume tabung yaitu 2.310 desimeter kubik. Karena mau mencari selimut tabung, berarti kita perlu mencari dulu tinggi si tabung ini. Karena dalam soal tinggi si tabung ini belum diketahui. Kita bisa nyari tinggi si tabung ini menggunakan rumus volume tabung. Volume tabung yaitu Pi R kuadrat T. Pi-nya 22/7, jari-jarinya sudah diketahui yaitu 7 desimeter, 7 dikali 7 dikali tinggi. 22/7 ini bisa dicoret sama 7 di sini. Jadi tinggal 22 dikali 7 dikali tinggi. 2000 ini dikali dulu, 22 kali 7 yaitu 154, lalu dibagi 2.310 dan hasilnya T. Maka T di sini sama dengan 15. Maka tinggal nyari aja pakai rumus selimut tabung yaitu 2 Pi RT. 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali tingginya yaitu 15. Dan hasilnya 660 desimeter persegi. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu sebuah tabung dengan alas berjari-jari 8 cm dan tinggi 50 cm diisi dengan air setinggi 15 cm. Kemudian ke dalam tabung dimasukkan sebuah bola besi yang berjari-jari 6 cm. Tentukan ketinggian air dalam tabung sekarang. Pertama-tama kita cari dulu volume bola. Volume bola yaitu 4/3 dikali V kali R pangkat 3. Masukin aja 4/3, V-nya yaitu 3,14, dengan jari-jarinya yaitu 6 cm. 6 kali 6 kali 6. Dan hasilnya yaitu 904,32. Volume bola itu sama dengan volume tabung. Maka untuk mencari ketinggian air dalam tabung sekarang itu, kita perlu mencari dari volume tabung. Volume tabung itu diketahui sama dengan volume bola. Maka volume tabung ini sama dengan 904,32 di sini. Volume tabung itu rumusnya Pi R kuadrat kali T. Pi-nya yaitu 3,14 dikali jari-jari tabung di sini. Jari-jari tabung yaitu 8 cm, berarti 8 kali 8 dikali tinggi. 904,2 sama dengan 3,14 dikali 8 kali 8, dan hasilnya 200,96. Maka untuk mencari T yaitu 904,32 dibagi 200,96, dan hasilnya 4,5 cm. Sehingga ketinggian air sekarang adalah 15 cm atau tinggi awal, ditambah dengan tinggi sesudah bola dimasukkan, yaitu 4,5 cm. Maka ketinggian air sekarang adalah 15 cm ditambah 4,5 cm. Hasilnya 19,5 cm. Ya, contoh soal yang ketiga, sebuah kaleng minyak goreng berbentuk silinder berisi 6,93 liter dan mempunyai tinggi 20 cm. Berapakah jari-jari kaleng? Pertama, silinder ini sama aja tabung ya, teman-teman. Sebelumnya, di sini diketahui bahwa
sebuah kaleng minyak. Nah, sebuah kaleng minyak berbentuk berisi 6,93 liter. Berarti kalau bahasanya berisi, berarti sangkut pautnya sama volume. Volume. Nah, di sini katanya volumenya 6,93 liter atau 6,93 desimeter pangkat 3. Maka sama dengan 6,93 30 cm pangkat 3. Jadi yang awalnya desimeter pangkat 3 diubah dulu menjadi sentimeter pangkat 3. Karena di sini tingginya dalam bentuk sentimeter. Maka kalau udah diubah menjadi sentimeter, tinggal dimasukin aja rumus volume tabungnya. VR kuadrat T, V-nya yaitu 22/7, jari-jarinya yaitu 20, berarti 20 kali 20. Astagfirullah. Ya. Maaf ya teman-teman. V-nya 22/7, jari-jarinya belum diketahui, dan tingginya yaitu 20 cm. Tinggal dimasukin aja. Maka 6.930 dikali 7/22, jadi ini 7/22 dikali R kuadrat dikali 20. 6.930 dikali 7 dibagi 22 hasilnya 48.510 dan langsung dibagi 20 sama dengan R kuadrat. Hasilnya yaitu 110,25 sama dengan R kuadrat. R sama dengan 10,5 cm. Maka jari-jari kaleng adalah 10,5 cm. Lalu, soal yang kedua, hitunglah luas kaleng tanpa tutup. Luas kaleng tanpa tutup itu, rumusnya itu pertama, tabung itu kan berasal dari luas selimut. Kok nggak bisa sih? Tabung itu selimut. Tutup perlu dimasukin ke rumus. Artinya kita tinggal masukin aja rumus si luas selimutnya ini, yaitu 2 VRT, dan rumus alas tabung ini yaitu PR kuadrat T, sehingga diperoleh menjadi VR dikali R tambah 2T. Lalu tinggal masukin aja luas kaleng tanpa tutupnya yaitu 22/7 dikali jari-jarinya yaitu 10,5 cm dikali 10,5 cm ditambah 2 dikali tinggi yaitu 20. 10, ini tinggal dihitung dulu, 10,5 ditambah 2 kali 20 yaitu hasilnya 50,5, lalu dikali 10,5, lalu dikali 22/7. Maka hasilnya 1666,5 cm persegi. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya contoh soal tentang kerucut. Contoh soal yang pertama, sebuah topi ulang tahun mempunyai bentuk kerucut yang memiliki ukuran jari-jari 8 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan volume topi tersebut. Nah, bisa diilustrasikan. Misalnya ini sebuah topi ulang tahun. Mempunyai bentuk seperti kerucut. Topi ini memiliki jari-jari
28 cm. Dan mempunyai tinggi 10 cm. Yang ditanya, tentukan volume dari topi tersebut. Nah, rumus volume itu kan 1/3 PR kuadrat kali T. Tinggal masukkan ke rumus, 1/3 dikali Pi-nya 22/7 dikali R kuadrat. Jari-jarinya yaitu 28. Jadi 28 dikali 28 dikali tingginya yaitu 10. Sama dengan hasilnya 8.213,3 cm3. Jadi volume topi ulang tahun ini adalah 8.213,3 cm3. Kemudian contoh soal yang ketiga, sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari pada alas ialah 6 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan luas kerucut tersebut. Nah, untuk mencari luas kerucut, kita harus mencari garis pelukis terlebih dahulu. Nah, untuk mencari garis pelukisnya, bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Nah, R kuadrat tadi itu 6 cm. Jadi, 6 kuadrat plus T-nya 8. 8 kuadrat sama dengan 36 plus 64 sama dengan 100. Akar dari 100 yaitu 10. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Rumus luas kerucut yaitu PR dikali R plus S. Pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya 6 dikali 6 plus garis pelukisnya 10 sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 16 sama dengan 301,44. Jadi, luas kerucut tersebut adalah 301,44 cm persegi. Kemudian di sini ada contoh soal mengenai bola. Nomor 1, Andi memiliki sebuah bola plastik. Bola tersebut diisi oleh udara sampai penuh. Volume udara yang dimasukkan di dalamnya adalah 38.808 cm3. Tentukan jari-jari bola tersebut. Kan dari soal ini diketahui volumenya sama dengan 38,808 cm3. Kemudian yang ditanyanya adalah jari-jari. Maka jawabannya yaitu volume, kan rumus volume dari bola rumusnya adalah 4/3 PR pangkat 3. Nah, untuk mencari R-nya, maka R pangkat 3 sama dengan 3 Pi per 4, 3 kali volume per 4 Pi. Kemudian R-nya sama dengan akar pangkat 3, 3 volume, 3 dikali volume dibagi 4 Pi. Sama dengan akar pangkat 3, 3 dikali, tadi kan volumenya 38.808, maka 3 dikali 38.808 dibagi 4 dikali 22/7. Sama dengan akar pangkat 3, hasil dari 3 kali 38.808 dibagi 4 dikali 22/7 sama dengan 9.261. Maka R-nya sama dengan 21 cm. Jadi jari-jari bola dari soal ini adalah 21 cm. Untuk nomor 2, apabila telah diketahui sebuah bola mempunyai jari-jari 7 cm, maka tentukan luas permukaan bola tersebut. Kan sudah diketahui jari-jarinya sama dengan 7 cm, maka luas bolanya memakai rumus 4 PR kuadrat. Sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 49. Sama dengan 616.
Jadi luas permukaan bolanya adalah 616 cm persegi. Kemudian soal nomor 3, sebuah bola basket mempunyai diameter 24 cm. Jadi carilah volume dari udara di dalam bola tersebut. Kan kita ketahui diameternya 24 cm, berarti jari-jarinya kan dua jari-jarinya itu diameter dibagi 2. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm. Maka volumenya sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 12 pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 1728 sama dengan 7.234,56 cm kubik. Maka jumlah volume udara yang ada di dalam bola basket ini yaitu 7.234,56 cm kubik. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.